Shalom, Jemaat GSKI Betani, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan program Gereja Masih Ada Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya sampai hari ini Bapak Ibu semua dan kita tetap ada dalam penyertaan, perlindungan, bahkan pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Di masa-masa pandemi seperti ini, kata bimbang bukanlah menjadi kata yang asing bagi kita semua. Karena hampir semua orang akan merasakan apa yang dikatakan kebimbangan. Tidak peduli Bapak Ibu, tua, muda, miskin, kaya, sehat, terlebih sakit. Kata bimbang ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, terlebih khusus di masa-masa kita menghadapi situasi kondisi yang semakin hari semakin tidak pasti ini. Bimbang adalah sesuatu yang diakibatkan oleh karena kita takut, khawatir dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Bimbang sama dengan ragu. Kita semua bisa bimbang karena seringkali kita salah memahami, salah mengenal pribadi, karakter, keinginan, tujuan, dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, di dalam banyak hal, seringkali yang kita temui tidak sesuai dengan keinginan kehendak kita, tidak seperti yang kita harapkan dan itu terjadi, dan seringkali ketakutan, kegelisahan, kegentaran mengakibatkan kita bimbang, ragu, bukan saja terhadap potensi yang ada di dalam diri kita, juga kita mulai ragu, bimbang terhadap pribadi Tuhan yang kita kenal, kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Saya memberi tema khotbah saya bimbang, dan kita akan belajar satu perikop firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-14. Saya akan baca mulai dari ayat 31 sampai ayat 33. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kita semua tahu perikop dari firman Tuhan yang kita baca, di mana kita tahu bahwa hanya di dalam kitab Matius ini diceritakan Yesus berjalan di atas air dan Petrus pun diizinkan Tuhan untuk melihat kuasa Tuhan dan dia pun berjalan di atas air. Kalau kita membaca perikop firman Tuhan ini, Yesuslah yang memerintahkan kepada murid-murid agar mereka naik ke atas perahu, lalu mereka menyeberang. Namun dikatakan baru beberapa mil mereka meninggalkan pantai, mereka ada di tengah lautan, maka tiba-tiba angin sakal datang menerpa perahu yang mereka tumpangi, sehingga mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang diakibatkan oleh angin sakal. Dan kita tahu bersama, Yesus tidak ada di dalam perahu bersama dengan murid-murid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa menjadi tidak bimbang dalam menjalani kehidupan ini kalau kita menyadari bahwa walaupun kita hidup benar, mentaati semua perintah Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak membebaskan kita dari yang namanya ujian. Karena kalau kita baca di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat kedua sampai ayatnya yang ke-8, di situ dengan jelas dikatakan bahwa berbahagialah engkau, bersukacitalah engkau apabila engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita disuruh bersukacita, berbahagia. Kenapa? Karena pencobaan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu pada akhirnya mendatangkan kesempurnaan bagi iman kita, dan kita tidak akan kekurangan hal-hal yang baik. Kalau kita membaca perikop di dalam Matius, di Matius pasal yang ke-8, khususnya ayat yang ke-24, di situ jelas Yesus berkata, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, ketika murid-murid pun diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menyeberang, Yesus ada di dalam perahu, dan Yesus tertidur. Mereka pun ditimpa oleh yang namanya gelombang tinggi, angin, badai, dan topan. Tetapi kali ini mereka diperhadapkan dengan tidak adanya Yesus di dalam perahu. Apa yang menjadi sikap mereka? Kita melihat dan kita membaca.
Yesus ingin mengajarkan kepada Bapak, Ibu, dan semua pengikutnya bahwa iman percaya kita seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Oleh karena itu, dituntut iman yang tangguh, yang kuat, supaya dalam menjalani kehidupan ini, walaupun kita berada di tengah-tengah gelombang yang diakibatkan oleh angin sakal atau topan, kita akan tetap percaya bahwa Yesus Tuhan akan tetap memperhatikan, akan tetap menjaga, akan tetap menolong kita. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan ini, di situ dikatakan, lalu Yesus datang menjumpai murid-murid. Tetapi oleh karena mereka ada dalam keadaan takut, mereka tidak pernah melihat ada manusia yang berjalan di atas air. Ketika mereka melihat Yesus datang untuk menolong mereka, mereka mengira Yesus itu adalah hantu. Seringkali ketakutan-ketakutan kita ketika kita menghadapi bahaya, menghadapi persoalan, kita sering melihat, bahkan ditawarkan oleh dunia ini, pertolongan yang bukan datang dari Tuhan, pertolongan yang datang dari kuasa kegelapan. Dan seringkali kita mulai berkompromi oleh karena kita takut, bimbang dan khawatir, dan kita menerima tawaran dunia melalui kuasa iblis. Padahal kita tahu Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakanmu, tetapi dia datang untuk memberi kita hidup yang kekal. Oleh karena itu, hidup berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan pasti diberikan. Justru di saat-saat iman kita sedang diuji, sedang melewati badai persoalan, sehingga kita tidak bimbang. Ketika mereka tidak bimbang, Petrus merespon kedatangan Tuhan dengan berkata, jika engkau ikut Tuhan, izinkan aku berjalan dan menemuimu. Yesus berkata, keluar dari perahu itu dan berjalanlah. Lalu kita membaca perikop ini, Petrus turun dari atas perahu. Keadaan belum normal, masih diliputi dalam gelombang, masih diliputi oleh angin sakal, topan. Tetapi Petrus memperhatikan perkataan Tuhan. Dia memegang janji Tuhan, karena Tuhan berkata, keluar dari perahu itu dan berjalanlah kepadaku. Ketika dia keluar dari perahu, baru beberapa langkah, Petrus berjalan di atas air. Dia memperhatikan situasi di sekitarnya dan dia mulai ketakutan, karena dia mulai melihat gelombang yang tinggi, angin sakal yang begitu kuat, sehingga dia mulai tidak percaya, mulai bimbang, dan pada akhirnya dia mulai tenggelam. Namun demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus segera datang menolongnya, mengulurkan tangannya, dan menyelamatkan Petrus, dan bersama-sama naik ke atas perahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman orang percaya harus senantiasa diuji, supaya kita bimbang. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yesus pernah berkata di dalam Lukas 14, kalau kita baca di ayat yang ke-33. Di situ jangan jelas firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Barang siapa yang mau mengikut aku, kita baca seluruh perikop firman Tuhan itu. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas, Yesus berkata dia harus memikul salibnya, dia harus menyangkal dirinya, bahkan dia harus mengosongkan dirinya, meninggalkan apa yang ada di dalam kehidupannya. Untuk apa Tuhan meminta itu? Supaya Tuhan sungguh-sungguh berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu, kalau ingin hidup ini tidak dipenuhi dengan kebimbangan, saya akhir-akhir ini banyak ditelepon. Saya ditelepon seorang anak muda, sudah 2 tahun berkenalan dengan seorang perempuan kekasihnya. Dia bimbang untuk menikahi, tetapi lama-kelamaan oleh karena kebimbangannya dia tidak mengambil keputusan. Akhirnya perempuan itu meninggalkan dia dan dia berkata, Tuhan kok tidak adil. Nah, kebimbangan itulah yang membuat kita ragu untuk mengambil keputusan. Tetapi kalau kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita mengizinkan setiap keputusan yang kita ambil berdasarkan firman Tuhan, maka kita percaya di situ Tuhan akan campur tangan untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yakobus berkata demikian. Yakobus 2, kalau kita baca di ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati
tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang, mendua hati, ragu-ragu, itu seperti dikatakan tidak berkelamin laki-laki maupun tidak berkelamin perempuan. Dia bingung menentukan jenis kelaminnya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan berkata Dia memilih kita bukan untuk dihukum tetapi diselamatkan. Oleh karena itu jangan bimbang, jangan ragu, jangan mendua hati dengan dunia ini. Karena seringkali di saat-saat kita mengalami masalah persoalan, dunia menawarkan kesenangan, dunia menawarkan jalan keluar. Bahkan dunia berkata, mari kepadaku, aku mengatasi masalah tanpa masalah. Tetapi Bapak Ibu, di akhirnya pasti mendatangkan masalah yang lebih besar. Tetapi Yesus datang menawarkan keselamatan. Bukan saja keselamatan, Dia menjaga, melindungi, menolong, bahkan memberkati hidup kita. Sepanjang kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya, sepanjang iman kita mau diuji oleh Tuhan. Karena ujian itu pasti mendatangkan ketekunan. Dan ketekunan itu pasti mendatangkan iman yang sempurna, bahkan iman yang lebih sempurna lagi. Sehingga hidup kita pasti berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GSKI, saya selalu berdoa, jangan pernah gelisah, takut, khawatir, apalagi bimbang di dalam iman percayamu kepada Tuhan. Walaupun dunia menunjukkan bahaya, dunia menunjukkan ancaman, bahkan dunia seolah-olah bisa menunjukkan, tetapi percayalah, Tuhan berkata, jangan engkau takut kepada hal yang bisa membinasakan tubuh, tetapi tidak membinasakan jiwa. Takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwamu. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita, dan pesan saya, jangan bimbang. Tetap percaya, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan lihat Tuhan pasti akan menolong, bertindak menolong kita pada waktunya. Mengikut Yesus keputusanku. Itu kata sebuah judul lagu. Kalau kita mengingat apa yang dikatakan lagu ini, walau sendiri ku tetap ikut, salib di depan, dunia ku tinggalkan. Mengikut Yesus itu keputusanku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Haleluya. Amin.